وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Saya akan mewawancarai tentang suka dan duka merawat saya. Ya, silakan. Boleh. Apa hal yang paling membuat ayah dan ibu senang saat merawatku? Yang paling senang ayah dan ibu ketika merawat sampean itu ketika sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Itu paling suka. Ketika pagi hari setelah maghrib sampean mengaji, itu paling membuat senang ayah dan ibu. Jadi itu istiqomahkan. Jangan sampai sholat 5 waktu itu bolong-bolong. Jangan sampai dalam satu hari tidak membaca Al-Quran, karena itu adalah kebahagiaan ayah dan ibu. Selanjutnya apa? Momen paling lucu apa yang pernah ayah dan ibu alami bersamaku? Yang paling lucu menurut ayah itu ketika sampai umur 3 bulan itu diharuskan membuat paspor. Mengapa disuruh membuat paspor? Karena sampean mau diajak ayah dan ibu ke Malaysia. Jadi umur 3 bulan itu sampean sudah harus punya paspor. Betapa lucunya ketika sampean mau difoto, mau diambil gambar, yang foto di imigrasi itu lucu sekali. Yang megang itu banyak orang, termasuk petugasnya. Gimana caranya sampean itu bisa terfoto dengan baik? Itu termasuk salah satu yang lucu. Selanjutnya. Keterampilan apa yang ayah dan ibu banggakan dari aku? Yang paling banggakan, yang paling ayah banggakan tentang keterampilan atau skill sampean itu adalah suara sampean itu luar biasa, enak. Menurut ayah itu enak, dan banyak orang juga menyebut itu ayah bangga sekali ketika suara yang indah itu dibuat untuk bertilawah, untuk qiraah, untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Suara indah itu, suara yang bagus lah. Banyak orang suaranya bagus, tapi untuk bisa qiraah itu tidak banyak. Banyak orang bisa bernyanyi, mau qasidah, mau dangdutan, mau K-pop, tapi kalau untuk qiraah itu tidak semua. Ya itu yang sangat membuat senang ayah dan termasuk bangga. Jadi ketika sampean mendapat ujian dari orang, suaranya enak sekali, jangan berbangga diri. Aku ucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada. Ada pertanyaan lain? Apa yang membuat ayah dan ibu merasa beruntung dan punya anak seperti aku? Ayah dan ibu merasa beruntung ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Beruntung itu sampean tidak susah, tidak sulit untuk dinasihati. Sampean tidak sulit untuk diarahkan, menjaga sholatnya, membaca Al-Quran. Terus yang problem akhir-akhir ini yang banyak orang tua keluhkan itu adalah bagaimana membatasi anak memainkan gadget atau main HP. Ternyata sampean dengan adik sampean itu bisa diatur. Maksimal 1 hari adalah 1 jam. Dan sampean bisa diatur seperti itu, nurut, itu sudah termasuk membuat ayah senang, dan ayah termasuk orang yang beruntung punya anak sampean. Pertanyaan lain? Apa hal tersulit yang pernah ayah dan ibu alami saat merawatku?
sebenarnya bukan perkara yang sulit untuk merawat janin. Cuma ada momen yang ketika itu di Malaysia itu pernah sampai umur 4 bulanan kalau nggak salah, itu pernah demam tinggi. Sulitnya itu ketika ayah masih belum bisa nyetir mobil. Demam tinggi itu kebetulan hospital atau kliniknya jauh, itu sulit sekali sehingga ayah harus membawa motor, tapi kebetulan motornya tidak ada, jadi ayah itu sampai lari menggendong sampai ke klinik berjumpa dokter. Itu yang masih teringat di ingatan ayah. Ada nggak sih momen di mana ayah dan ibu merasa lelah? Tidak ada. Ayah dan ibu tidak pernah merasa lelah untuk merawat atau mendidik. Ada pertanyaan lain? Kalau boleh jujur, apa yang paling bikin ayah dan ibu khawatir tentang aku? Yang paling ayah dan ibu khawatirkan itu ketika pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, sudah waktunya pulang, terus sampai belum balik ke rumah. Itu ayah khawatirkan. Ketika sampai main ke teman, berjanji misalkan jam sebelum zuhur pulang. Kalau sampai zuhur, sampai adzan belum pulang, itu kita khawatir. Ayah dan ibu khawatir. Ketika main atau ketika pulang sekolah ya pulang. Jangan sampai molor atau tidak izin dulu. Buat kita sebagai orang tua itu khawatir. Apa yang ingin ayah dan ibu aku lakukan dengan lebih baik? Yang ingin ayah dari Jaudah itu tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Kan cita-cita Jaudah itu menjadi Waria Internasional. Tidak ada cita-cita yang mudah diraih, itu tidak ada. Semuanya perlu proses. Untuk menjadi juara itu mesti ada masanya kalah, ada masa sulit-sulitnya untuk belajar. Jadi harus tetap semangat belajar, meraih cita-citamu untuk menjadi Waria Internasional. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Ya, terima kasih ayah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam.